Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally, saya adalah pengampu mata kuliah pengenalan pemrograman di Universitas Telkom. Kita akan bahas soal selanjutnya dari soal latihan pekan ketiga di LMS. Oke, input. Masukan terdiri dari dua baris, di mana masing-masing baris merupakan bilangan bulat positif X dan Y. Gitu ya. Jadi saya akan butuh dua tempat untuk menampung dua buah bilangan bulat, yaitu variabel X dan Y, gitu ya, mengikuti soal. Kemudian keluaran outputnya adalah sebuah string yang menyatakan X adalah akar positif dari Y, atau X bukan akar positif dari Y. Kalau masih kurang mengerti soalnya, maka perhatikan contoh yang diberikan, gitu ya. Misalnya ini inputnya A-nya X-nya isinya 7, kemudian Y-nya isinya 49. Maka resultnya, outputnya adalah 7 adalah akar positif dari 49. Oh, oke. Jadi ini ya akar positif kuadrat gitu ya asumsinya. Kemudian 5 dan 10, 5 itu bukan akar positif dari 10 gitu. Oke. Ya, karena ini adalah akar kuadrat, maka ya bisa bisa dirancang persamaannya bahwa kalau 7 itu kan 7 kuadrat itu berarti sama dengan 49 ini kan ya. Ini kan 7 kuadrat sama dengan 49. Sementara ini 5 kuadrat kan bukan 10 ya, harusnya 25. Nah, 7 kuadrat itu kita bisa juga sebut sebagai 7 kali 7, 7 kali 7, jadi 2 kali gitu. Atau kita pakai operator pangkat juga bisa gitu ya. Kita ini dulu buat inputnya dulu ya. Jadi si X ini akan kita masukkan input dari keyboard gitu ya. Begitu pula dengan Y. Nah, karena dia memasukkannya pakai fungsi input, maka saya butuh untuk mengubah X dan Y menjadi tipenya bilangan bulat karena input menghasilkan tipe string gitu ya. String itu tidak bisa dioperasikan kali begini nanti ya, dikuadratkan gitu nggak bisa gitu ya string. Jadi saya ubah dengan menggunakan bantuan fungsi int, si X ini saya simpan di X1 dan nanti Y-nya ini disimpan di Y1. Jadi saya butuh dua lagi ya, X1, Y1. Gitu. Nah, kemudian yang 4 ini, misalnya kita jalankan dulu kodenya dengan masukannya disamakan saja dengan input di contoh. Maka pertama kali katanya 7, berarti ini string 7, yang ini, yang satu lagi string 49, gitu ya, karena input. Kemudian di-convert nih, jadi diubah jadi bilangan bulat 7 dan 49, jadi angka gitu ya, bilangan bulat. Nah, ini udah selesai, maka kemudian katanya harus mencetak ini X adalah akar positif dari Y. Berarti kan X-nya ini kan ya, variabel ini ya. Berarti saya print X adalah akar positif dari Y, gitu ya. X adalah akar positif dari Y. Nah, ini saya ngeprint ini kalau apa? Katanya kalau, ini lihat kondisinya. Kalau bilangan pertamanya dikuadratkan, itu hasilnya sama dengan bilangan kedua, gitu kan ya. Kalau X-nya dikuadratkan, maka dia hasilnya akan sama dengan Y, gitu. Ya, kalau lihat dari sini ya. Maka saya akan bilang if dikuadratkan itu kita bikinnya pakai perkalian aja. Jadi if X-nya kalau dikalikan dengan X, itu hasilnya sama enggak dengan input keduanya gitu ya, masukan keduanya. Sama enggak dengan Y gitu. Gitu ya. Jadi apakah operasi perkalian di sebelah kiri itu hasilnya akan sama dengan isi variabel Y gitu. Kalau dia sama, maka berarti si X itu adalah akar positif dari Y gitu. Ya. Nah, kebalikannya akar positif kan berarti bukan gitu. Kalau dia tidak memenuhi itu berarti kan bukan. Jadi saya di sini tinggal buat else saja gitu ya. Jadi tidak perlu
pakai kondisi lagi. Pokoknya kalau bukan yang di atas tuh ya, kalau ditolak yang di atas, maka kita cetaknya X apa namanya? Bukan akar positif dari Y gitu ya. Oke. Oh, saya miss satu lagi nih ya, miss berkali-kali saya miss terus nih. Jadi ini yang saya operasikan perkalian, terus saya operasikan itu bukan si X-nya ya, tapi yang sudah dikonvert jadi bilangan X1, ini Y1 gitu. Oke, seperti biasa nanti kalau kalian masih bingung ini apa, kalian cek video-video sebelumnya gitu ya. Tapi sekilas saya ulangi bahwa karena ini operatornya ada dua, operator perkalian dan operator sama dengan, operator perbandingan sama dengan, maka kita harus memikirkan mana yang harus dikerjakan lebih dahulu. Prioritasnya yang mana yang duluan gitu ya. Presidensinya ternyata kan lebih tinggi yang perkalian kan ya. Maka kita akan melakukan perkalian dulu, baru setelah itu hasilnya akan dibandingkan dengan Y1 gitu ya. Oke, yang nantinya akan menghasilkan boolean true atau false. Kira-kira seperti itu, kita akan tes di LMS-nya. Di LMS-nya, bukan ini. Di LMS-nya itu yang ini. Oke. Jadi, inputnya X dan Y. Oke. Kemudian kita convert, kita casting si X-nya, kemudian Y1 sama dengan integer Y. Nah, kondisinya adalah tadi, kalau kuadratnya gitu ya, atau dikalikan saja supaya gampang, itu sama dengan Y1 gitu ya. Maka saya akan meminta komputer untuk mencetak 7 gitu ya, A adalah akar positif dari 49 itu adalah Y-nya gitu ya. Sebentar, namanya kok jadi A ya? Oke, nah selanjutnya kalau bukan, tinggal saja kalau bukan, maka saya akan mencetak X, gimana katanya? Bukan akar positif dari Y. Coba kita tes. Benar ya? Jadi ya, bagian yang paling sulit adalah menentukan kondisi ya. Kalau yang lainnya kan sudah biasa ya, mirip-mirip semua gitu ya, polanya gitu ya. Bukan mirip lagi polanya, ini mah sama persis sebenarnya. Yang mirip polanya justru kondisinya gitu, karena kita sedang mempelajari ini gitu ya. Oke. Jadi jangan dihafal, tapi dilihat polanya. Oh, ternyata kalau kelipatan tuh kayak gitu ya, cara bilangnya di bahasa pemrograman. Oh, kalau jadi dilihat ini loh, dilihat problemnya, terus bagaimana caranya kita menerjemahkan problem itu sedemikian rupa sehingga bisa disampaikan dalam bahasa pemrograman supaya dimengerti oleh interpreter gitu ya, dimengerti oleh komputer. Oke, sekian untuk yang nomor berapa ini? Nomor 7 ini gitu ya. Semoga ada manfaatnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.